Karena kan sepeda kita juga pakai jerigen kan belakangnya. Itu dari daur ulang. Jadi jerigen itu kita bisa gunain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi di sana. Oi. Bisa jawab. Oi. Iya dong. Benar Iya jawabannya kan? itu. Oi di sana Betul. itu jawaban oi. Oi. Boleh ahoy. Oi. Ini mungkin sahabat kreatif. Sahabat kreatif. Dusana Tuturunduk bertanya-tanya ini podcast apaan gitu ya. Kenapa ada Bule? Tiba-tiba ada bule. Bukan karena bule. Bukan karena bulenya sebenarnya, tapi aktivitas mereka ini yang bakal kita kepoin. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu spesial kali ya, spesial dari luar kota bahkan dari luar negeri, yang kalau dibilang mecahin rekor gak Kang? Rekor diri sendiri ya. Rekor diri sendiri. Iya, rekor dunia enggak. Tamu kita ini telah melakukan perjalanan dari Jogja sampai ke kota Sibolga naik sepeda. Ya. Kita tanya dulu, tak kenal maka tak sayang. Oke, gitu, betul. Kang. Jadi ini kami berbicara dengan siapa Kang? Kang. Nama aku Rafli Purnama, asal dari Cimahi, Jawa Barat. Oke, Kang Rafli Kang dari Rafli. Cimahi. Akang? Abang nih. Saya Irfan Sihotan. Ya gimana ya? Mengenalkan diri tapi saya sendiri enggak. Iya, mana aku kan nggak tahu. Oke lah. Terus Ya, Kang nama Rafli. aku Maya, Maya. asli dari Spanyol. Wah, ¿cómo está? Bien. Oke, Kang, dari Ya. Jogja ke Sibolga Iya. itu naik sepeda. Ya, pertamanya awalnya dari Jogja ke Sabang. Mhm. Nah, ini tinggal perjalanan pulangnya hampir di Sibolga. Mampir di Sibolga. Itu naik sepeda memang kalau kita lihat tren sekarang memang lagi in-innya banget. Iya, kan. iya. Bahwasanya bahkan kalau kita katakan tahun 90-an memang sempat ngetren, Ya. tapi ngetren lagi di 2020. Iya. Pas zamannya pandemi. Sebenarnya apa sih hubungan pandemi dengan bersepeda itu? Kalau itu mungkin apa ya? Ya mungkin Karena- karena apa sih, kayak banyak orang yang mikir kalau olahraga kan atau kalau jemur pagi gitu kayak bisa Bisa jaga pandemi, ya. Imunitas. Bisa Iya, menguatkan oke. imun. Jadi kalau naik sepeda pagi udah gitu. Jadi juga kalau nggak di rumah kan atau di mall, kalau masih di tempat alam, masih di luar itu lebih jaga jarak gitu. Oke. Mungkin karena itu. Kalau kami nggak Jadi, karena enggak. corona jadi nggak Kalau- tahu. Iya. Sebelum corona sebenarnya orang Agung sudah mulai Aku kapan? enggak kalau buat touring ini dimulainya emang pas ya beberapa bulan lalu. Cuman kalau goes dari sebelum corona aku udah ya goes masih di kota, bukan bukan touring gitu. Mbak Maya sendiri sejak kapan suka goes-goesan? Kalau aku ya baru, bukan karena corona tapi ya karena ada rencana keliling Sumatera. Mhm. Aku diajak sama Rafli untuk naik sepeda ke Sabang. Kenapa mau diajak Kang Rafli? Kenapa enggak? Gitu. Enggak, kalau kita kan ada background dulu backpacking gitu. Oke, backpacking. Jadi aku udah 3 kali ke Indonesia, pengen ke Sumatera tapi belum pernah. Nah, kalau kemarin karena baru masih ya udah new normal tapi masih ada corona kan, jadi lebih susah mungkin untuk keliling naik pesawat atau Oke. naik kereta api. Nah, di Sumatera kurang ada juga kan kereta Jadi api. naik sepeda. Ya, jadi naik Ya. sepeda aja gitu. Lebih hemat ongkos. Ya, terus karena emang salah satunya yang pertama karena kita pengen menikmati ya kan, kalau naik sepeda kan nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat. Terus sebenarnya awal Tapi juga capek, Bang. Hah? Ya, kalau Ya capek itu istirahat. nikmatnya itu capek. nikmatnya capek Iya. ya? Gitu. Terus apa karena kan ya corona juga sebenarnya iya masuk buat social distancing juga, tapi ternyata pas kita goes ketemu banyak orang juga gitu. Ya, rame. Iya, tetap ramai aja, nggak naik kendaraan umum, tapi pas nyampe di kota-kota yang kita singgahi ya ada sambutannya lah, jadi ya ketemu banyak orang juga. Jadi naik ini
kepikiran dari Jogja touring sampai Sumatera itu landasannya apa Bang? Itu kan nekat banget tuh. Kalau aku pertamanya tujuannya bukan ke Sabang kalau buat sepeda, langsung ke Eropa, ke Spanyol. Cuman ya Tunggu. Ini aku masih di luar dari apa namanya? Nalar. Nalar tuh kan. Ini naik sepeda kemana-mana kayaknya. Enggak mau naik Aji, naik sepeda. ya mau, itu masuk ke rencana juga. Apa? Tapi pertama Surprise. sebelum perjalanan ini kan aku kan ada perjalanan backpacking, tapi nggak naik sepeda. Itu perjalanannya niatnya 5 negara, mulai dari India, Myanmar, Thailand, Malaysia sama Indonesia. Nah cuman waktu di Malaysia kemarin aku stuck di sana karena lockdown. Tadinya niatnya Ada nyebrang, berapa lama stuck di sana? cuma beberapa hari aja, 2 hari. Tadinya mau nyebrang ke Sumatera langsung ke Sabang. Itu tujuan pertama aku ke Sabang. Tahunya kan karena lockdown ya udah balik ke Jawa. Nah pas karena pandemi Sabang belum kecapean, udah beberapa bulan di corona kan jadi tim rebahan. Ya udah pas bulan kemarin rencanain ke Sabang tapi naik sepeda. Bulan lalu. Enggak, bulan Oktober. Ya, bulan Oktober. Bulan Oktober. Kita mulainya bulan Rencananya. Oktober. Mulainya bulan Oktober. Bulan Iya. Oktober. Oktober, November. Ngitung ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret. 5 bulan. 5 bulan dari Jogja ke sini. Iya, 5 bulan. Ya, dari Jogja jadi ke sini. kami kan Wow. itu dari Jogja ini perjalanan naik sepeda dari Jogja ke Bandung ke Cimahi. Iya, Tapi sekarang. lewat Sabang. Jadi dari Jogja sampai Sabang, dari Sabang balik ke Cimahi. Ah, ya. Jadi kemarin Berarti dari ujung naik sepedanya Sabang. Itu muter itu di tujuan Sabang. awal, muter balik Iya. di Sabang. Sekarang pulang iya. kampung. Jadi kalau dari Jogja ke Aceh itu 2 bulan. Baru dari Aceh sampai Sibolga itu 1 bulan. Kemarin keliling di Aceh dulu, naik gunung, ke laut, ke pulau, Iya. pantai semua. Kemarin di terjun. Aceh 2 bulan. Para goweser pula. Cyclist ya yang Rasa apa aja banyak Goweser. sebutannya orang-orang gue aja. goweser. Para Iya. goweser ini apa ya? Bisa dibilang hal yang unik, nekat, terus pengen tahu sebenarnya tujuan besarnya apa Pak untuk melakukan touring? Kalau touring pertamanya emang aku pengen ke Sabang, terus pengen mengeksplor Indonesia juga, khususnya Sumatera untuk saat ini. Nah di situ ya pengen tahu aja karena kan orang di sana kan, orang Jawa kebanyakan bilangnya Sumatera negatifnya kayak begalnya atau apanya ya, pokoknya kerasnya, jahatnya ya. Makanya itu aku pengen langsung terjun langsung ke Sumatera, pengen cobain langsung rasanya gimana sih di tanah Dibegal Sumatera gitu? itu. Oh, enggak. Enggak, Kirain enggak rasanya dibegal juga. Jangan sampai dibegal dong. Sampai sekarang 5 bulan orang semua baik-baik saja. Oke. Maya juga kan belum pernah ke Sumatera, jadi kita Biasanya kemana touring. Mbak Maya? Ya, aku pernah keliling Jawa, keliling Bali, Lombok, pernah di Papua, pernah di Labuan Bajo. Lebih Sumatera. lebih banyak dari saya aja Iya, jangan di dia lebih Indonesia ini banyak ya. explore Indonesia daripada Kita mungkin. ya. Iya. Wow. Banyak Hal menarik dari perjalanan kalian. Hal menarik apa ya? Pokoknya sesuatu yang beda itu menarik, cuman kalau apa ya menarik buat aku ya budayanya menarik, maksudnya perbedaannya itu loh. Kemarin ya kita kan sempat kan di Medan langsung ke Aceh, itu kan beda kan. Sekarang dari Aceh ke Toba juga beda, jadi kayak gimana gitu rasanya, kayak kerasa banget perbedaan antara budayanya itu, padahal kan saling berdekatan kan provinsinya. Gitu Mbak Maya tahu nggak Indonesia itu punya berapa bahasa? Ya, banyak kan, banyak bahasa. Ya kira-kira coba. Aku aja nggak tahu berapa bahasa. Nggak tahu. 2000. 2000. Oh kebanyakan. Tapi ada ribuan kan? Ada 300 lebih. 300. Oh. Nah, itu dikit bahasa. kan. 300 emang. Yang tercatat ya. Oh. Kita belum tahu lagi yang Oke. di pedalaman. Hmm. Dan Aku mikir lebih. tiap daerah pasti, Ya setiap di Sumut aja bahasanya beda-beda, di Beda-beda. Aceh aja beda-beda bahasanya. apalagi kalau di Siboga. Kalau di Siboga lebih apalagi Beda juga. beda. Semoga kan kota kecil kan?
Bahasanya Nah, beda-beda tapi juga. jangan dibilang kecil-kecil juga lah. Kami paling pengen. Tercatat di Google kalau kota paling Iya, kecil iya. Sibolga. Ya, tapi kami mau tubuh besar ya. Boleh Kota lah kecil. kecil tapi hati besar. Asik. Masuk kali. Nggak, dari tadi Kang Raffi dari tadi tuh kota kecil ya. Oke, apa ya namanya? Dari ceritanya katanya mengkampanyekan Zero Waste. Ya. Jadi perjalanan ini emang bukan cuma bersepeda terus pengen tahu tentang Indonesia, tapi pengen ada hal positifnya lah. Kita pengen mengkampanyekan tentang Zero Waste. Apa Zero Waste itu? Terus ya itu Zero Waste itu apa Mai? Zero Waste itu Mai yang jelasin. Iya, nggak apa-apa. Biar didengar gitu kan. Nggak, kalau Zero Waste itu kan itu kayak bukan lifestyle sih, tapi ya Lifestyle itu. Zero Waste lifestyle. maksudnya ya Ya udah bukan- berantem dulu. Tuh, mati udah beres, aku datang lagi. maksudnya bukan lifestyle kayak oh aku mau zero, enggak, itu ya kita hidup kayak gitu, tapi aku nggak tahu kayak lifestyle itu apa sih. Gaya hidup. Gaya hidup. Gaya Jadi hidup oke, modern. lifestyle. Iya. Lifestyle. Iya. Jadi ya tapi bukan kayak trending gitu maksudku. Oke, jadi zero waste itu kan lifestyle Mengurangi sampah plastik. mengurangi sampah plastik, sampah kertas, sampah organik, pokoknya sampah. Apa yang bisa dibawa dalam bersepeda itu? Ya, jadi Enggak, kalau jadi- naik sepeda kan itu sekarang kan karena COVID banyak orang jangan keluar naik sepeda, sehat, go green gitu. Tapi banyak orang jangan udah ada rencana naik sepeda nggak bawa air botol tumbler gitu kayak yang punya Raffi sekarang. Malah bawa kemasan. Jadi banyak orang ya. jangan beli langsung di jalan. Jadi kayak mau go green tapi bikin sampah plastik karena tiap hari kalau mereka go waste beli botol nanti atau beli gelas kecil gitu. Jadi Setelah kalau habis malah dibuang lagi. Ya, tidak gitu. ulang. Jadi kadang-kadang kan kami mikir, oke, kalau kita tinggal di rumah 5 bulan, mungkin 5 bulan itu mudah gak bikin sampah karena di rumah ada air ada galon atau kita rebus air, jadi nggak beli botol atau masak jadi nggak bungkus. Nah kalau naik sepeda 5 bulan, gimana kita bisa masih hidup zero waste gitu. Jadi memang selama perjalanan Aku udah 5 beli bulan air. nggak pernah beli air botol kemasan sekali Iya. pakai. Ngisinya di mana, Kang? Ya ngisi di mana ya di rumah Bang Ama. Enggak, selama perjalanan dari Jogja loh. Iya, Ini Iya, ceritanya. kita bisa. Gak mungkin satu botol. Iya, enggak. Kita kan di mana-mana kan ada tempat isi orang air galon. Terus Oke. kita kan sering maksudnya mampir ke rumah kawan-kawan komunitas juga. Kita bisa isi orang di rumah mereka gitu. Cuma satu botol itu doang. Enggak, aku kita ada bawa. kita di sepeda ada 2 Oh, jerigen. Iya. 2 jerigen air isinya totalnya 5 liter yang di sepeda itu. Tambah ini 6 liter, ada 2 botol lagi 7 liter ya. 5 liter di sepeda. Iya. Itu dispenser berjalan loh. Bukan di sepeda itu galon jerigen berjalan. Iya. berjalan. Karena kan sepeda kita juga pakai jerigen kan belakangnya. Itu dari daur ulang. Jadi jerigen itu kita bisa gunain untuk aksesoris sepeda, jadi tas sepeda dan bisa bermanfaat lah. Kita bisa masukin barang ke situ. Terus anti air murah, terus bisa memanipulasi apa kejahatan. Maksudnya itu kan jerigen ya, dikiranya minyak, dikira orang minyak. Jadi kalau kayak gitu lebih aman lah karena orang taunya kan bukan barang berharga atau bukan Iya, benar. baju atau bukan apa kayak gitu. Manipulasi Hmm. niat-niat yang buruk gitu. Iya. Jadi setiap berhenti Bisa istirahat, isi air. Iya. Terus kita juga kalau beli makan jarang dibungkus, mending makan langsung di tempat. Itu kan bisa mengurangi sampah sekali pakai Iya. juga kan. Tapi kalau bungkus kita bawa tupperware sendiri juga, jadi gitu nggak bikin sampah juga. Kalau ada yang kasih mungkin cemilan yang ada plastik, atau kalau kita beli kayak Indomie gitu yang ya wajib ada plastik, itu nggak bisa bungkus tanpa plastik. Jadi plastik itu kami bawa di sepeda sampai kota yang ada bank sampah, orang jangan kumpul sampah gitu. Jadi kita tanggung jawab sama sampah kita masing-masing gitu. Ya, sampah yang kita hasilkan kalau bisa ya kita kasih ke bank sampah, olah. Terus tapi kita juga sempat bikin kerajinan upcycling. Apa itu? Upcycling itu
bahan ya kayak plastik, bahan yang bisa diolah kembali kita kayak apa ya, didaur ulang gitu kan, dibuat Iya. dikreasikan jadi kerajinan. Jadi kalau sekarang kita kami kan dari plastik kresek Iya. ya kresek itu digosok Setrika. dan ya digosok dan setelah itu udah bisa bikin dompet, tas, Wow. ya apapun Bikin USB, bisa. bikin Ya. tas, bikin Jadi dompet. juga setiap aksesoris yang kita bikin dari itu udah langsung waterproof karena bikin dari plastik. Oke, yang idein Zero Waste ini di pemberangkatan kalian dari Jogja ke sini siapa? Di antara Mbak Maya sama Kang Ya Raffi. itu kalau kolaborasi sebenarnya ya, antara kita berdua, karena mulai dari kebiasaan aja, mulai dari daur ulang, terus ya aku juga mungkin dari kebiasaan diri sendiri aja, jadi ya ini apa ya yang cocok saat kita sepeda, kan kita tahu kan kita ketemu banyak orang, apa yang kita bisa bagikan gitu kan. Ya kita kan nggak bisa bagiin duit ke setiap orang, udah kita bagiin pengalaman, bagiin ilmu tentang zero waste ini sendiri gitu kan. Jadi emang zero waste nya emang kembali lagi kan, zero waste itu kan sebenarnya tentang untuk menjaga lingkungan. Nah, kita juga pingin lingkungan kita tetap bagus, tetap ya pokoknya tetap alamnya tetap indah lah kan, karena ada beberapa pengalaman juga kita datang ke tempat wisatanya banyak sampahnya, padahal itu wisatanya bagus, maksudnya dapat bisa berpotensial lah buat banyak orang ke sana, cuman ya kurang kesadaran orangnya, mungkin masih kurang, jadi sampahnya masih berserakan di mana aja. Nah itu yang pinginnya kita bisa kurangin kayak gitu kan. Bahkan kalau kita dalam perjalanan sendiri kita bisa menjaga sampah itu ya. Ya. Apalagi kita yang stay di rumah yang di mana-mana ada tempat sampah Ya, gitu ya, kan. ya. Makanya, Apa namanya? Memang benar yang Kang Raffi bilang, bahkan di Kota Sibolga sendiri pun kita sedikit kritis. ya kan? Kita juga mengalami hal seperti itu kan. Di mana-mana kita lihat udah kita kota kecil ya. Nah, iya. Kedua daerah Padat. apa ya, daerahnya padat. Tapi kota ini punya angan-angan untuk memajukan ke pariwisataan, Iya, which is wisatanya harus terkenal. ini kan harus bersih dan Iya. asri gitu. Malah di tempat-tempat wisata yang strategis itu banyak sampahnya. Nah, iya makanya itu kita pinginnya orang-orang mungkin artinya apa ya, sadar lah tentang apa yang udah terjadi karena sampah gitu kan. Tempat wisata misalnya jadi nggak enak buat dilihat ya, karena kan jelek juga kan, banyak sampah, terus itu kan menghasilkan karbon gas juga, nggak baik buat alam. Lagi pokoknya yang bencana-bencana gitu kan ada karena sampah juga ya kan, salah satunya gitu. Jadi kita pinginnya ngajak orang-orang buat hidup mengurangi sampah gitu kan. Ya, sana Tuturunduk kita sudah cerita tentang pertama memang apa namanya hobi goes dibarengi dengan apa namanya perjalanan dari antar pulau, nggak tanggung-tanggung dari Jogja Dua pulau ya Nggak ada. dari Jawa ke Sumatera, kemudian mengkampanyekan zero waste, artinya ya seperti yang tadi kita dengarkan bahwasanya apa namanya mengurangi Mengurangi sampah sampah plastik, Ya. terus menjadi pesan kepada kita sih sebenarnya bahwa isu sampah ini memang luar biasa ya kan ya Mbak Maya. Ya udah dari kalau dulu kita- kan isu sampah itu. tapi sampai sekarang terasa sulit sekali untuk Nah, Karena ya, udah menyelesaikan terbiasa. hal ini. itu karena habit kan, Habit. terbiasa ya kan. Mungkin kalau kita biasain dari dulu, dari lingkungan, dari hal kecil, nanti ya bisa memperluas. Makanya kita ya kalau kita bisa pengennya kan kita sharing gini, siapa tahu nanti dia ingat gitu kan, apa sampah itu apa ya, bisa jadi apa gitu kan, bisa jadi masalah atau jadi positif gitu. Sebenarnya banyak sekali yang mau kita ulik-ulik lagi, tapi kita break dulu. Oke.